Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Almardiyah dari kelas PGMI-A dengan NIM 203210005. Baik, pada materi pertama kita akan membahas mengenai ulumul hadis atau ilmu hadis. Poin-poin pembahasan yang akan saya jelaskan ada 3 poin. Yang pertama mengenai pengertian ulumul hadis, yang kedua ruang lingkup ulumul hadis, dan yang ketiga yaitu urgensi ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis berasal dari 2 kata yaitu ulum dan juga hadis. Ulum atau ilmu berarti adalah ilmu, sesuatu yang dibatasi oleh tema atau tujuan. Dan hadis secara istilah terdiri dari 3 makna, yaitu jadid atau baru, qorib dekat, dan juga khabar atau sebagai kabar. Secara istilah hadis adalah segala sesuatu baik berupa ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi ulumul hadis adalah sebuah ilmu yang membahas dan juga menganalisis hadis Rasulullah, baik itu berupa rawi, sanad, dan juga matan hadis. Selanjutnya kita mempelajari mengenai ruang lingkup ulumul hadis. Di dalam ulumul hadis terdapat 4 ruang lingkup. Di antaranya yaitu membahas mengenai rawi atau orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Lalu yang kedua mengenai sanad atau tersambungnya hadis hingga Rasulullah. Dan yang ketiga mengenai matan atau inti dan makna sebuah hadis. Dan yang keempat mengenai rijalul hadis. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai urgensi atau seberapa penting ulumul hadis. Penting sekali ya teman-teman, karena hadis menduduki sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, yang mana pastinya akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Materi yang kedua mengenai bentuk-bentuk hadis. Pembahasan yang pertama yakni pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari kata al-jadid yaitu baru, al-qorib yang berarti dekat, dan khabar yaitu kabar. Secara istilah, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapannya. Pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berasal dari kata asyurah al-muttabi'ah atau jalan yang diikuti. Secara istilah, sunnah berarti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu berupa ucapan, ketetapan, perbuatan, kepribadian, seluruhnya, baik itu sebelum diutus dan juga setelah diutus Rasulullah. Dan yang ketiga, pengertian khabar. Menurut bahasa, khabar berasal dari kata an-naba yang berarti berita atau kabar. Dan secara istilah, khabar berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga kepada selain Nabi, yang mana sifat ini lebih umum daripada sunnah maupun hadis. Dan yang keempat yakni athar. Athar berasal dari kata baqiyatus syai' yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Secara istilah, asal berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan juga tabi'in. Dari 4 pengertian yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat mengetahui perbedaannya. Kalau hadis ini merupakan segala sesuatu perbuatan, ketetapan, ucapan Nabi setelah diutus oleh Rasulullah. Sedangkan sunnah ini seluruhnya, baik sebelum diutus Nabi dan juga setelah diutus Nabi. Dan kemudian khabar ini lebih umum ya, karena sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga selain Nabi. Sedangkan asar merupakan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan juga tabi'in. Di dalam sebuah hadis terdapat 4 komponen penting, diantaranya rawi, orang yang meriwayatkan sebuah hadis, sanad, tersambungnya ratamantai hadis sampai dengan Rasulullah. Yang ketiga, matan, isi atau inti sebuah hadis. Dan yang terakhir yaitu mukharij, orang yang mengeluarkan hadis.